Kisah film horor trailer Amerika The Conjuring diringkas dengan akhir lengkap dalam alur cerita film berikut ini. Plot berkisar tentang dua investigator paranormal profesional yang membantu sebuah keluarga untuk melarikan diri dari kehadiran kegelapan. Keluarga bahagia yang cantik ini dipindahkan dari kota ke rumah pertanian. Tapi ada entitas jahat di sini yang membuat hidup mereka terasa sulit. Hanya Ed dan Lauren yang bisa membantu mereka. Keduanya tahu bahwa keluarga ini memiliki kekuatan iblis yang dapat dihilangkan dengan pengusiran setan. Tapi itu tidaklah mudah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami, Sahabat Neror. Ed Warren dan Lauren ditampilkan saat film dimulai, yang berbagi pengalaman supernatural dan paranormal mereka dalam sebuah konferensi. Di adegan selanjutnya, Caroline Perron dan Roger Perron sedang pindah rumah bersama anak-anak mereka. Semua anak mereka memasuki rumah, tetapi anjing mereka yang ketakutan tidak mau masuk ke rumah. Mereka memiliki 5 anak perempuan bernama Andrea, Nancy, Kristen, Cindy, dan April. April menemukan kotak musik di bawah pohon besar yang memiliki cermin yang kemudian disesuaikan dengan wajahnya. Saat bermainan hit and clap, sebuah kayu pinus dipatahkan oleh gadis-gadis lain. Kayu pinus itu dipasang untuk menyembunyikan pintu. Di belakangnya, ayah mereka menemukan ruang penyimpanan yang penuh kegelapan yang terdiri dari piano dengan barang-barang antik lainnya. Anjing mereka yang terganggu terus menggonggong. Keesokan paginya, Caroline memiliki banyak bintik-bintik luka di kakinya. Semua jam mereka masih pukul 3:07 dan anjing mati mereka ditemukan di luar pada bulan April. Adegan selanjutnya terjadi di Museum Hantu Ed Warren, di mana reporter pers juga hadir bersama Ed. Di mana Warren menginformasikan kepada reporter bahwa setiap benda yang ada di museum adalah hantu atau pernah digunakan dalam ilmu sihir. Hantu-hantu ini datang ke sini untuk beribadah sebulan sekali, dan Ed kemudian bercerita tentang boneka Annabelle. Mereka mengatakan boneka ini memiliki kekuatan iblis yang menggunakannya sebagai sumber ilmu hitam. Setelah itu rumah pertanian ditampilkan, di mana jam tidak berfungsi saat menunjukkan pukul 3:07. Dan kejahatan yang terjadi pada waktu yang tepat. Dan seseorang menarik kaki Kristen saat dia tidur di tempat tidurnya. Dan dia juga merasakan bau busuk. Cindy adalah sleepwalker sehingga mencapai di kamar Andrea di negara bagian ini, lalu memukul kepalanya dengan lemari secara misterius. Keesokan harinya, satu lagi titik luka muncul di tubuh Caroline. Ketika Roger pergi keluar, dia mengamati seekor merpati mati yang jatuh dari pohon. Dia tercengang melihatnya karena kejadian ini menunjukkan penangkapan kekuatan iblis ada di sana. April dan Caroline sendirian di rumah. April terlihat berbicara dengan hal tak kasat mata lainnya. April kemudian meminta untuk bermain petak umpet.
Ketika Caroline pindah ke kamar Andrea untuk mencari April, lemari pakaian terbuka di sana secara otomatis, dan seseorang bertepuk tangan membawa tangannya keluar lemari. Caroline terkejut akan hal itu, tetapi sebagian besar kemudian mengabaikannya. Setelah itu, seseorang menarik kaki Kristen lebih kuat saat tidur dan dia merasa panik. Dia mengamati seseorang berdiri di belakang pintu yang mengancam akan membunuhnya dan seluruh keluarganya. Nancy juga kemudian bersamanya, tetapi tidak ada yang terlihat di depannya. Tapi bau busuk sangat terasa. Kemudian Kristen menceritakannya kepada Roger dan semua keluarganya. Caroline diperlihatkan memiliki banyak bintik-bintik luka di tubuhnya. Dia kemudian mendengar suara anak-anak bermain. Semua anak sedang tertidur di kamar mereka saat dia datang memeriksanya. Namun kejadian aneh terjadi karena semua bingkai foto jatuh dan rusak secara otomatis. Kemudian dia mendengar suara seorang gadis dan mendengarnya, lalu dia mengikutinya sampai di dekat basement. Pintu basement otomatis terbuka. Dia kemudian pergi ke ruang bawah tanah. Ketika Caroline kemudian mencoba melarikan diri, pintunya tertutup. Caroline dijatuhkan dari tangga dan sebuah bola dilemparkan kepadanya oleh seseorang. Caroline kembali mencoba melarikan diri, tetapi kegelapan mendominasi di sana. Kemudian Caroline menyalakan korek api untuk membuat sesuatu dan seorang gadis yang bertepuk tangan menakutinya dari belakang. Caroline terperangkap di sana dan sampai di kamar Andrea. Cindy kemudian memukul kepalanya dengan lemari. Melihat itu, Andrea membawa Cindy ke tempat tidurnya untuk tidur. Tiba-tiba, pintu lemari itu terbuka secara otomatis. Andrea membuka lemari untuk diperiksa dan hantu perempuan ada di bagian atas lemari lalu menyerangnya. Roger tiba di sana seketika dan mendengar suara tangisan seseorang di sekitarnya. Pertama-tama, dia membuka pintu ruang bawah tanah untuk mengekstraksi dan menyelamatkan Caroline. Datang di luar ruang bawah tanah, keduanya naik ke atas dan mengumpulkan anak-anak. Dalam adegan berikutnya, sebuah universitas ditampilkan di mana Ed Warren sedang memberikan kuliah tentang supernaturalisme. Dan Caroline juga ada sebagai pendengar. Setelah kuliah, Caroline pindah ke Ed Warren dan Lauren Warren mengundang mereka ke rumahnya. Di atasnya, Ed dan Lauren pergi ke rumahnya. Caroline dan Roger mengungkapkan keseluruhan cerita, bahwa keadaan semakin memburuk dan mereka memberitahu rumah itu bahwa memiliki bau yang sangat menyengat. Dan burung-burung yang datang di rumah juga ditemukan mati di kebun mereka. Semua jam rumah berhenti di 3:07. Ed merespon mereka dan kejadian ini adalah indikasi kehadiran setan di sini. Setelah itu, mereka pindah ke ruang bawah tanah dan pergi ke sana. Lauren kemudian menyadari ada sesuatu yang salah di sini, dan banyak kejadian jahat telah terjadi di sana. Menanyakan semua kejadian dari Caroline, Ed kemudian mencatat semuanya. Di sisi lain, Lauren menyelidiki tentang teman April. Di atasnya, April kemudian menyerahkan kotak musik itu. Saat memainkan musik, Lauren memperhatikan semangat anak kecil Rory di cerminnya tentang siapa yang dia tanyakan sejak April. Kemudian, mereka pergi ke pohon di mana mereka menemukan kotak musik tersebut. Lauren melihat hantu yang menggoda keluarga ini.
Kemudian Loren mengungkapkan rumah ini adalah tempat tinggal setan besar. Mereka datang ke sini dan dia telah mendeteksi mereka. Ini adalah roh iblis hitam yang kuat. Dia mengatakan bahwa dia telah melihat sosok gelap di belakang Caroline, Roger, dan semua anak-anaknya. Sosok gelap hantu bersama mereka yang kemudian datang mengganggu mereka. Ini melekat pada mereka. Jika mereka pergi, ini tidak akan berhenti mengejar mereka. Ed kemudian memberitahu mereka bahwa eksorsisme akan dilakukan di sini dan untuk itu mereka memerlukan izin dari gereja. Pertama, mereka harus memberikan bukti kepada gereja dan kemudian mereka akan diizinkan. Loren menceritakan ada banyak hantu dan salah satunya adalah berhati jahat. Dan Ed kemudian memutar rekaman itu pada malam hari, tetapi hanya mendengar suaranya. Tidak ada rekaman Roger dan Caroline. Loren menceritakan sejarah tempat ini kepada Ed. Sebagai seorang pria, dia telah membangun rumah pertanian di sini. Dia menikahi seorang wanita yang dulunya percaya pada seni hitam. Bahkan dia adalah seorang peramal mantra di dalamnya. Namanya Bathsheba. Dan dia akan membunuh iblis dan membakar anaknya yang berumur 7 hari. Bathsheba telah mengorbankannya. Dan ketika suaminya menjadi saksi atas perbuatannya, mereka berlari keluar dan dia dibunuh oleh gantungan pohon. Setelah kejadian ini, banyak kematian terjadi di sana karena seorang anak bernama Rory hilang. Tenggelam dalam kesedihannya, ibunya bunuh diri di gudang rumah itu. Jika tidak, seorang tetangga juga bunuh diri dan seorang anak mati tenggelam di kolam di sana. Selama percakapan mereka, perekam dimainkan sendiri. Sekarang suara Ed terdengar dengan suara mengerikan hantu. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:07. Ed dan Loren pergi ke rumah Roger keesokan harinya dan mengumpulkan semua bukti yang dibutuhkan. Sehingga mereka dapat menunjukkan kepada gereja, sebuah kantor polisi dan seorang anak laki-laki. Brad membantu mereka mengatur perekam suara dan kamera di sekitar rumah. Dan Loren memperhatikan foto keluarga Caroline di dalam dan menggunakan kekuatannya memahami momen spesial ini. Ed kemudian memercikkan air suci di semua ruangan untuk mengganggu kekuatan iblis jika mereka ada di sana. Dan tindakannya dapat direkam. Tiba-tiba pintu basement terbuka dan Ed dan Loren kemudian pindah ke sana. Tapi tidak ada apa-apa saat mereka mencoba keluar. Pintunya otomatis tertutup. Mereka tidak mendapatkan bukti, tidak menemukan apapun pada malam itu, dan semua mengambil sarapan dengan gembira keesokan paginya. Ed berkata pada Caroline untuk beristirahat. Dia akan mengatur semuanya dengan Loren. Ketika Loren sedang mengeringkan pakaian, dia melihat Bathsheba berdiri di belakang pakaian. Tiba-tiba baju itu terbang dan tersangkut di jendela kamar tidur Caroline. Saat pakaian itu terbuka, Loren melihat hantu Bathsheba. Sebelum Loren tiba di sana, Bathsheba menyihirnya dan sekarang saat-saat jahat pun dimulai. Dan roh-roh jahat ini keji. Pada awalnya, petugas polisi Brad mendengar suara seorang gadis dan segera dia melihat hantu pembantu yang bunuh diri. Dan itu membuat takut petugas polisi.
Nancy kemudian pergi ke kamar Andrea dalam tidur sambil berjalan dan pintu kamar itu terkunci. Foto berjalan sambil tidur Nancy ditangkap oleh kamera. Jelas ada seseorang kecuali Nancy di sana. Ketika Nancy berada di kamar, dia mendengar suara anak-anak dan sembunyi darinya. Semua berlari menuju ruangan itu, tetapi mereka tidak menemukan seorang anak maupun Nancy. Ed sedang mencari dengan lampu obor dan menemukannya di tempat kosong di antara dua dinding. April memberitahu Lauren ketika Rory takut dia bersembunyi di sana. Lauren segera mencapai tempat itu dan dia mengamati mainan anak-anak. Tempat musik dan tali yang digunakan oleh Bathsheba dalam bunuh diri, tiba-tiba sebuah kayu patah di sana yang menyebabkan jatuhnya Lauren. Dan dia pindah ke ruang toko. Melihat ke kotak musik, dia melihat arwah ibu Rory yang menangis tersedih. Hantu ibu Rory menghilang dan berkata ia memintanya untuk melakukan seperti itu. Hantu Bathsheba juga ada yang menakutkan Lauren saat dia mencoba untuk lari. Itu kemudian membalikkan dia menarik kalungnya. Kalung itu dijatuhkan dan patah. Hal ini diberikan oleh putrinya bernama Judy yang fotonya disesuaikan dengan liontinnya. Berlari keluar, Lauren mengatakan bahwa menyihir roh-roh jahat ini memaksa para ibu untuk mengambil nyawa anak mereka. Mereka berlari keluar dan Lauren, dia mengatakan sekarang itu menyihir Caroline dan hantu adalah penyebab bintik-bintik luka di tubuhnya. Tiba-tiba salib jatuh di lantai dan seseorang secara misterius menarik rambut Nancy menyeretnya ke sana kemari. Tapi mereka berhasil menyelamatkan Nancy. Mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Ed memberitahu Roger bahwa mereka akan mewakili segalanya di depan gereja untuk pengusiran setan rumah. Sementara itu, Lauren mendengar suara putrinya Judy dan melihat mayatnya di kolam dan dia takut melihatnya. Dia marah untuk putrinya dan memberitahu Ed tentang hal itu yang menyebutnya sebuah indikasi. Di hari yang akan datang, Ed dan Lauren menceritakan semua kejadian yang terjadi dari rumah ke ayah dengan menunjukkan semua bukti. Mereka juga memiliki foto Nancy yang berjalan sambil tidur. Bersamanya, semangat berdiri Rory juga ada di sana. Ayah kemudian menginformasikan mereka harus mengambil izin pengusiran setan dari otoritas lain karena mereka non-Katolik. Sekarang putri Ed dan Lauren, Judy ditampilkan. Hantu Bathsheba meraihnya melalui liontinnya. Ini menarik. Kaki Judy kemudian membangunkannya dan dia takut dan keluar untuk mencari ayah dan ibunya. Kita juga tahu di sini bahwa boneka Annabelle menghilang di museum hantu mereka. Judy kemudian ketakutan dan pada saat yang sama Bathsheba juga terlihat menyimpan boneka Annabelle di pangkuannya. Bathsheba ketakutan dan mencoba untuk menyakiti Judy. Tapi Ed dan Lauren tiba di sana pada waktu yang tepat dan menyelamatkan nyawa putri mereka. Di sisi lain, Caroline membawa Christine dan April bersamanya. Mengetahui hal itu, Roger langsung memberitahu Ed. Caroline kemudian berkata, dia akan pergi ke rumah itu karena semua kekuatan iblis ini membuat para ibu membunuh anak-anak mereka melalui sihir.
semua kembali ke rumah itu. Caroline hampir membunuh Christine saat mereka sampai di sana. Tapi mereka menyelamatkan nyawa Christine dan mendudukannya di dalam mobil. Melihat kejadian ini, April menyembunyikan dirinya di suatu tempat dalam ketakutan. Saat mereka mencoba membawa Caroline keluar rumah, sementara itu hantu berniat untuk mencelakakannya. Lauren kemudian mengerti maksudnya saat Caroline keluar. Dia akan mati karena hantu itu. Iblis itu menyeret Caroline ke ruang penyimpanan, dan mereka mencoba menyelamatkan Caroline masuk ke ruang penyimpanan. Tetapi iblis mengubah kondisinya menjadi lebih buruk dengan kekuatannya sehingga bukan permainan anak-anak untuk mengatasinya. Di sisi lain, petugas polisi menggeledah rumah April dan Caroline bukanlah kendali siapapun. Dan dia menyerang semua orang satu persatu. Mereka mengikat Caroline dengan kursi dan melihat kondisinya, Ed memutuskan untuk melakukan eksorsisme. Saat Ed memulai eksorsisme, Bathsheba iblis ini kehilangan kendali dan kekuatan iblisnya lebih kuat. Tapi Ed terus melakukan eksorsisme. Sekarang adegan aneh ditampilkan di mana iblis mengangkat kursi di udara dan menghentikan ritual eksorsisme tersebut. Jatuh dan akibatnya Caroline terlepas dan dia mencoba menyerang Ed secara mendadak. Pada saat yang sama, Thomas kemudian menemukan April. Mengetahui tempat tersembunyi April, Caroline kemudian mulai membunuhnya. Sebelumnya, Caroline ingin membunuhnya, namun Ed menyelesaikan eksorsismenya sampai di sana dan mengambil sumpah oleh Ed dan Bathsheba setuju untuk pergi. Dan Caroline masih disihir oleh iblis, dan Lauren dan Roger kemudian membantunya. Mereka menguatkannya dengan dukungan dari anak-anaknya dan kenangan keluarganya, sehingga dia bisa bertarung dengan hantu ini. Akhirnya cinta keluarganya dengan anak-anaknya pun dimenangkan. Dan hantu jahat itu dengan enggan membebaskan Caroline dan pergi. Lalu Caroline datang dalam keadaan normalnya, dan semua mulai menjalani hidup mereka dengan bahagia. Dan April mengembalikan liontin Lauren dan Ed dan menempatkan kotak musik itu di museumnya. Dan film pun berakhir.